Selamat pagi anak-anak, Shalom. Dengan Ibu Herlin, hari ini kita belajar agama Kristen di kelas 4, yaitu tentang Tuhanlah keselamatanku. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, kamu berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh belajar, kita masih diberi kesehatan, walaupun kita belajar hanya lewat daring. Mohon keselamatan kepada Tuhan atas virus yang melanda di bumi ini, sehingga kita bisa belajar kembali seperti semula. Oke, baik anak-anak. Setelah itu kita mau bernyanyi dulu, memuji memuliakan nama Tuhan dari lagu pujian ada di buku kamu, yaitu Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Oke, baik anak-anak, kamu sudah menikmati lagu pujian tadi, Yesus sayang padaku. Nah, lagunya dipelajari, nanti kita buat ini sebagai nilai praktek di ujian MIT semester 2 ini ya. Dipelajari lagunya yang berbahasa Inggris dengan yang bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa adalah ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga Tuhan marah dan menghukum mereka dengan mengusirnya dari Taman Eden. Nah, pada zaman Nuh, manusia juga pernah dihukum Tuhan karena penduduknya hidup dengan dosa. Nah, Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam sehingga terjadilah air bah. Pada waktu Abraham masih hidup, Tuhan juga pernah marah kepada Sodom dan Gomora karena semua orang yang ada di sana penuh dengan dosa. Tuhan menurunkan belerang dan hujan api sehingga kota Sodom dan Gomora hancur dengan api. Semua orang yang berdosa akan dihukum Tuhan. Tuhan tidak senang kepada dosa manusia. Oleh sebab itu, Tuhan mau setiap orang yang berbuat dosa bertobat. Mohon ampun kepada Tuhan. Nah, Petrus juga pernah melakukan dosa pada perjamuan terakhir. Waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus menyesal atas dosa yang dia lakukan, sehingga dia bertobat dan memberikan diri untuk memberitakan Injil seumur hidupnya. Bahkan sampai pada akhir hidupnya, Petrus disalib. Dia merasa tidak layak
disalib seperti Yesus sehingga Petrus disalib terbalik dengan kepala ke bawah. Orang yang bertobat akan diampuni dosanya dan akan menerima keselamatan. Oke anak-anak ibu, nah jadi jika kamu pernah melakukan dosa, melawan orang tua misalnya, berbohong kepada orang tua, nah anak-anak kamu berdoa, mohon ampun kepada Tuhan dan minta pengampunan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kamu. Oke. Sebagai tugas latihannya, anak-anak buka kegiatan halaman 65. Sebagai kegiatan elaborasi dalam bab ini, kamu meneliti Alkitab. Dari mana? Baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 atau Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Baca dengan seksama. Kemudian temukan jawaban atas pertanyaan yang ada di nomor 2 sampai nomor 6. Jadi kamu tulis di buku latihan kamu, nomor 2-nya menjadi nomor 1. Karena ini soalnya ya, jadi ada 5 soal. Oke? Paham ya? Temukan jawabannya di sini, di Kisah Para Rasul. Baca benar-benar, kemudian cari jawabannya. Oke? Sebagai tugas latihan dari pelajaran hari ini, materi hari ini itu ada di halaman 66. Kamu kerjakan bagian pertama dan bagian kedua, halaman 67. Tulis pertanyaannya dan jawab di titik-titiknya, jawab dengan benar. Tulis yang rapi bisa dibaca ya. Oke? Terima kasih anak-anak ibu. Semoga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu dan kamu bisa memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Selamat belajar. Shalom, Tuhan Yesus menyertai.